subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar anak-anak hari ini baik-baik saja. Begitupun kabar kedua orang tua kalian, semoga baik-baik juga ya. Begitupun kabar Pak Guru, alhamdulillah baik-baik juga. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk lagi dalam pembelajaran PJOK, yaitu materi hari ini yaitu pencaksilat, di mana kita akan belajar gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor. Tapi hari ini kita akan belajar gerakan non-lokomotor dulu ya dalam pencaksilat, yaitu kuda-kuda. Nah, hari ini berarti kita akan belajar tentang kuda-kuda atau cara melakukan kuda-kuda dalam pencaksilat ya. Tapi sebelum ke situ, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Pak Guru pimpin di sini, kalian pun berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Semoga doa kita di pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, Pak Guru tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Berarti nggak boleh berkerumunan ya anak-anak ya. Semoga dengan ini atau bentuk ikhtiar kita, semoga kita terhindar dari virus corona ya. Kalau kita udah bisa menjaga diri kita, insya Allah kita udah bisa menjaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi inti. Tapi sebelum ke materi inti atau mempraktekkan gerakan intinya, kita semangat pagi dulu. Kalau Pak Guru bilang salam olahraga, kalian jawab sehat, cerdas, semangat. Yes, 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 yes. Oke, kalian pasti bisa ya anak-anak ya. Kita mulai. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Yes, 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 yes. Oke, terima kasih anak-anak yang luar biasa. Oke, kita masuk ke gerakan inti atau membahas cara-cara melakukan kuda-kuda ya. Nanti kuda-kuda kita akan pelajari, ada 6 kuda-kuda yang kita pelajari hari ini ya. Yang berikutnya, nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui tentang sejarah pencaksilat. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi gerakan dasar non-lokomotor dalam pencaksilat. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam pencaksilat. Tapi hari ini kita akan membahas tentang gerakan non-lokomotor ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, sejarah pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia ya. Berbeda dengan umumnya bela diri yang lain, pencaksilat mempunyai ciri khas tersendiri, yakni gerakannya yang terlihat patah-patah. Di Indonesia, nama pencaksilat mulai resmi digunakan setelah berdirinya Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Nah, pencaksilat ini asli dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia ya anak-anak ya. Anak-anak harus memahami itu ya, sejarahnya seperti itu. Pencaksilat itu adalah asli dari negara kita sendiri, bukan dari negara orang lain ya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Teknik dasar pencaksilat. Secara umum ada 9 aspek teknik dasar pencaksilat yang harus dipahami oleh siapapun yang hendak
menekuni seni bela diri ini. Aspek-aspek tersebut antara lain, yang pertama kuda-kuda, yang kedua sikap pasang, yang ketiga arah, yang keempat pola langkah, yang kelima pukulan, yang keenam tendangan, yang ketujuh tangkisan, yang kedelapan guntingan, yang kesembilan kuncian. Nah, ini kita harus menguasai ini semuanya ya. Tapi yang kita pelajari hari ini yaitu kuda-kudanya ya. Karena ini yang perlu kita pelajari dulu dalam pencaksilat ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, posisi kuda-kuda suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan ya. Nah, itu posisi kuda-kuda. Makanya kuda-kuda itu harus kuat ya. Nah, fungsi kuda-kuda untuk menyerang lawan atau bertahan agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan ya. Makanya kita harus belajar benar-benar kuda-kuda ini harus kuat. Pondasi kita di sini yaitu kuda-kuda kita ya. Oke, kita akan mempelajari seperti apa kuda-kuda nanti ya. Nah, posisi kuda-kuda dalam pencaksilat ada 6. Yang pertama, sikap kuda-kuda depan. Yang kedua, sikap kuda-kuda belakang. Yang ketiga, kuda samping. Yang keempat, sikap kuda-kuda tengah. Yang kelima, sikap kuda-kuda silang belakang. Yang keenam, sikap kuda-kuda depan atau sikap kuda silang depan ya. Tapi sebelum kita mempraktekkan gerakan ini, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Karena pemanasan sangat perlu untuk kita lakukan ya, agar kita terhindar dari cedera ya. Oke, kita akan masuk ke pemanasan dulu sebelum kita masuk ke penjelasan cara melakukan kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang belakang, kuda-kuda silang depan ya. Oke, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan ini akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di Cilincing ya. Oke, kita lakukan pemanasannya. Pemanasan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di lapangan nanti yaitu pemanasan statis. Kalian harus pahami pemanasan statis itu apa, pemanasan dinamis itu apa. Kalian harus bisa membedakan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Tapi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di lapangan ini yaitu adalah pemanasan statis ya. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir ankle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Nah, itulah pemanasan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru tadi ya. Itu adalah pemanasan statis. Oke, kita masuk ke gerakan intinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, Bapak akan menjelaskan dulu kuda-kuda depan itu seperti apa, cara melakukannya seperti apa ya. Oke anak-anak, kuda-kuda depan digunakan sebagai awalan untuk melakukan serangan. Nah ya, cara melakukan kuda-kuda depan, yang pertama berdiri dengan tegak, yang kedua langkahkan kaki kiri atau kanan ke depan, kaki depan ditekuk, kaki belakang diluruskan. Yang keempat, berat badan bertumpu di kaki depan. Yang kelima, posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Oke, kita akan mempraktekannya. Nah, tadi itu adalah gerakan sikap kuda-kuda depan. Nah, sekarang kita masuk ke kuda-kuda belakang ya. Bapak akan menjelaskan lagi cara melakukan seperti apa. Oke. Kuda-kuda depan digunakan untuk menghindar serangan lawan. Nah, cara melakukan kuda-kuda belakang, yang pertama berdiri dengan tegak. Yang kedua, langkahkan kaki kiri, kaki kanan ke depan. Maksudnya, langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke depan. Yang ketiga, posisi badan condong ke belakang. Kaki belakang ditekuk, kaki depan diluruskan. Nah, 5, berat badan bertumpu pada kaki belakang dan pandangan ke depan. Oke, kita lihat contoh gerakan kuda-kuda belakang. Contoh melakukan kuda-kuda belakang. Perhatikan gerakan yang dilakukan oleh Pak Guru ya, anak ya. Seperti itu kuda-kuda belakang ya, perhatikan sekali lagi. Nah, itulah cara melakukan kuda-kuda belakang. Oke, kita masuk ke kuda-kuda yang ketiga. Kuda-kuda yang ketiga yaitu kuda-kuda samping.
Nah, kuda-kuda samping ini digunakan untuk melakukan elakan. Ya. Cara melakukan kuda-kuda samping yaitu yang pertama berdiri dengan tegak, yang kedua langkahkan salah satu kaki kiri atau kanan ke samping, yang ketiga kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan dan yang bergeser ditekuk, ya. Yang keempat, berat badan bertumpu pada kaki yang terkuat dan pandangan ke depan. Oke, kita lihat contoh kuda-kuda samping itu seperti apa ya. Contoh melakukan kuda-kuda samping. Ya, coba lihat gerakan yang dilakukan oleh Pak Guru. Perhatikan. Nah, seperti itu gerakan kuda-kuda samping. Nah, itu adalah kuda-kuda samping. Ya, cara melakukan seperti tadi ya anak-anak ya. Oke, kita akan masuk ke kuda-kuda tengah. Nah, kuda-kuda tengah digunakan untuk memperkokoh dan memperkuat posisi berdiri saat melakukan penyerangan atau tangkisan. Cara melakukan kuda-kuda tengah, yang pertama berdiri tegak, yang kedua kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu, yang ketiga kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah, yang keempat pandangan ke depan. Oke, kita coba melihat cara melakukan kuda-kuda tengah. Cara melakukan atau contoh melakukan kuda-kuda tengah. Perhatikan anak-anak ya, gerakan yang dilakukan oleh Pak Guru ya. Nah, itulah cara melakukan kuda-kuda tengah ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, kita akan masuk ke gerakan kuda-kuda silang ke depan. Nah, kuda-kuda silang ke depan berfungsi untuk apa? Untuk memperkokoh dan memperkuat posisi berdiri saat melakukan penyerangan atau tangkisan. Cara melakukan kuda-kuda silang depan, yang pertama berdiri tegak, yang kedua salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan gerakan sedikit menyilang, yang ketiga telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Yang keempat, badan
bertumpu pada kaki depan, ya. Oke, kita lihat cara melakukannya seperti apa. Contoh kuda silang depan. Kan contohnya ya, biar kalian bisa memahami dan mengerti sikap kuda silang. Nah, itulah cara kita melakukan kuda silang depan. Ya, semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, kita masuk ke kuda-kuda yang keenam, yaitu kuda-kuda silang belakang. Kuda-kuda silang belakang ini berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat posisi berdiri saat melakukan penyerangan atau tangkisan. Cara melakukan kuda-kuda silang belakang: yang pertama, berdiri dengan tegak. Yang kedua, salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Yang ketiga, telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus atau pandangan tetap hadap ke depan, ya anak-anak ya. Oke, kita coba lihat cara melakukannya seperti apa. Contoh kuda-kuda silang ke belakang. Perhatikan ya, yang dilakukan oleh Pak Guru. Nah, itulah anak-anak gerakan kuda-kuda silang ke belakang, ya anak-anak ya. Oke anak-anak, nih kita akan masuk ke penugasan. Semoga gerakan yang dilakukan oleh Pak Guru tadi kalian bisa memahami dan bisa kalian lakukan di rumah, ya anak-anak ya. Tugas praktek anak-anak yaitu yang pertama, mempraktekkan kuda-kuda depan. Yang kedua, mempraktekkan kuda-kuda belakang. Yang ketiga, mempraktekkan kuda-kuda samping. Yang keempat, mempraktekkan kuda-kuda tengah. Berarti ada 4 tugas kalian hari ini, atau tugas praktek kalian ada 4, ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa melakukannya ya. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengingatkan lagi, kalian harus mentaati protokol kesehatan ya. Yang pertama tadi yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak biar kita terhindar dari penyakit Corona atau COVID-19. Jangan lupa juga bilang terima kasih kepada kedua orang tua kalian yang telah membantu kalian, yang telah mendampingi kalian belajar dari rumah ataupun. Oke anak-anak, mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa Pak Guru pimpin di sini, kalian pun berdoa di rumah masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk Pak Guru sendiri. Dan Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kalian yang telah mendampingi kalian belajar dari rumah. Terima kasih. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Yes, 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 yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.